Hampir 5.000 tahun yang lalu, di tengah peradaban Mesopotamia kuno, ada seorang raja yang mencoba sesuatu yang radikal. Dia melawan korupsi, dia menegakkan keadilan, dan dia memberi kita kata tertulis pertama untuk kebebasan. Tapi usahanya yang mulia itu justru yang menghancurkannya. Inilah kisah tragis Urukagina, sang reformis pertama dalam sejarah. Oke, sebelum kita masuk ke cerita Urukagina, kita harus paham dulu dunianya itu kayak gimana. Jadi orang-orang Sumeria ini, mereka tuh beda banget sama tetangga mereka, orang Mesir. Di Mesir, Firaun itu punya kekuasaan absolut. Dia bisa loh nyuruh puluhan ribu orang kerja 20 tahun cuma buat bangun piramida. Coba deh bayangin hal yang sama terjadi di Sumeria. Wah, nggak bakal bisa. Rakyatnya itu sangat menghargai kebebasan individu, mereka pasti bakal memberontak. Jadi di Sumeria jadi raja itu nggak bisa cuma main perintah. Dia harus punya wibawa, karisma, dan benar-benar membuktikan kalau dia layak memimpin. Nah, kontras inilah yang jadi panggung buat kisah kita. Dan inilah panggungnya, dataran Mesopotamia yang, ya bisa dibilang penuh gejolak. Dari peta ini aja kita bisa lihat, ini bukan kerajaan yang damai dan bersatu. Sama sekali bukan. Ini lebih kayak kumpulan negara kota yang isinya berantem terus. Ada Uruk, Kish, Ur, Lagash, dan Umma. Semua saling sikut buat jadi yang paling berkuasa. Dan seolah itu belum cukup, di sebelah timur sana ada bangsa Elam yang siap menyerang kapan aja. Jadi, ini adalah dunia di mana perang itu udah jadi hal yang biasa. Yap, bagian pertama cerita kita ini berlatar di Sumeria, sebuah negeri yang penuh konflik. Ini adalah era di mana perang dan perebutan kekuasaan itu udah kayak denyut nadi kehidupan. Di sini, kekuasaan itu nggak diwariskan dengan tenang. Kekuasaan itu direbut pakai pertumpahan darah. Ini lingkungan yang benar-benar kejam, di mana cuma yang paling kuat, atau mungkin yang paling licik, yang bisa bertahan. Siklus kekuasaan di sini tuh benar-benar kacau. Coba kita lihat. Setelah zaman para pahlawan legendaris kayak Gilgamesh, persatuan antar kota mulai retak. Terus, sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, ada penguasa kuat namanya Lugulan-Nemundu. Dia berhasil menyatukan wilayah ini buat melawan ancaman Elam. Tapi, nah ini poin pentingnya, kerajaannya itu cuma berdiri di atas kekuatan militer dan karismanya doang. Nggak ada birokrasi, nggak ada sistem yang jelas. Jadi, begitu dia meninggal, ya kerajaannya langsung ambruk. Kekosongan kekuasaan inilah yang memicu konflik baru. Dan salah satu yang paling berdarah adalah antara dua kota ini, Lagash dan Umma. Dan perseteruan antara Lagash dan Umma ini jadi brutal banget. Buktinya terukir di batu ini, namanya Prasasti Burung Nazar. Coba deh perhatikan detailnya. Ini bukan lagi pertempuran asal-asalan. Kita lihat ada pasukan yang berbaris rapi dalam formasi, pakai helm, perisai besar, dan tombak yang seragam. Rajanya, Eannatum, bahkan digambarkan memimpin dari atas kereta perang. Ini adalah sebuah lompatan besar dalam teknologi militer saat itu, sebuah mesin perang yang sangat terorganisir. Dan prasasti ini sama sekali nggak menutupi kengerian perang. Inskripsinya melukiskan gambaran yang bikin merinding. Burung-burung Nazar mematuk mayat-mayat yang hancur dan terbang pergi membawa kepala mereka. Ini bukan lagi sekedar perang, ini pembantaian. Sebuah siklus kekerasan tanpa akhir yang menjerat Lagash dan Umma. Nah, di tengah-tengah siklus kekerasan inilah pahlawan kita muncul. Bagian kedua, sang raja melawan korupsi. Ternyata musuh terbesar Lagash itu bukanlah pasukan dari Umma. Musuh yang sebenarnya justru ada di dalam tembok kota itu sendiri. Namanya Urukagina. Dia naik tahta di Lagash sekitar tahun 2350 sebelum Masehi. Dan dia mewarisi sebuah kota yang ya mungkin menang di beberapa pertempuran, tapi pelan-pelan sedang kalah perang melawan korupsi di dalam negerinya sendiri. Beginilah kondisi Lagash waktu Urukagina naik tahta. Sebuah kota yang sudah keropos dari dalam. Pemerintahannya sudah berubah jadi mesin pemeras yang dikendalikan para pejabat dan pendeta korup. Pajaknya mencekik banget, sampai-sampai orang tua terpaksa jual anak mereka buat bayar utang. Tanah suci milik kuil yang harusnya buat rakyat malah dirampas. Bahkan buat menguburkan anggota keluarga pun rakyat diperas dengan biaya yang gila-gilaan. Sebuah prasasti dari zaman itu menggambarkannya dengan sempurna. Para pemungut pajak ada di mana-mana. Lagash sedang sekarat. Menghadapi krisis ini, Urukagina memilih jalan perang. Sebaliknya, dia memperkenalkan sebuah ide yang sangat radikal, sebuah konsep yang gaungnya akan terdengar ribuan tahun kemudian. Dan inilah idenya, satu kata yang akan mengubah segalanya, Amagi. Ini momen yang luar biasa banget dalam sejarah manusia. Untuk pertama kalinya, konsep kebebasan dituliskan. Dan artinya, wah, indah sekali, kembali kepada ibu. Sebuah metafora untuk kembali ke keadaan yang alami, yang adil. Bagi Urukagina, Amagi adalah sebuah janji untuk membebaskan rakyatnya dari cengkraman utang dan tirani dan membangun kembali masyarakat di mana keadilan bukan keserakahan yang berkuasa.
Dan Urukagina nggak cuma bicara. Dia bertindak. Birokrasi yang korup dipangkas habis. Pajak yang mencekik diturunkan drastis. Dia mengeluarkan dekret yang melarang penyitaan properti untuk melunasi utang. Dia mengampuni utang-utang rakyat. Dia membuat undang-undang khusus untuk melindungi yang paling lemah, para janda dan anak yatim. Dan yang paling radikal, dia memisahkan kekuasaan negara dari kuil-kuil yang sudah korup. Ini bukan sekedar reformasi, ini adalah revolusi sosial pertama yang tercatat dalam sejarah. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, perbuatan baik nggak selalu dibalas dengan kebaikan. Setiap langkah yang diambil Urukagina untuk menolong rakyatnya justru menciptakan musuh-musuh yang sangat-sangat kuat. Nah, ini jadi pertanyaan utamanya kan? Kalau reformasinya sebagus itu dan didukung rakyat, kenapa Urukagina justru jatuh? Jawabannya, seperti biasa, ada pada mereka yang merasa dirugikan dan kehilangan kekuasaan akibat perubahan ini. Musuh-musuhnya datang dari 3 penjuru. Pertama, para pendeta yang keran uang haramnya ditutup. Kedua, kaum elit kaya, para lugal yang marah besar karena hak-hak istimewa mereka dicabut. Dan yang ketiga, dari luar, musuh bebuyutan Lagash, Raja Lugal Zagezi dari Umma, yang melihat perpecahan di dalam Lagash ini sebagai kesempatan emas untuk menyerang. Dan beginilah akhir yang tragis itu. Saat Lugal Zagezi menyerang, kaum elit Lagash, para pendeta dan bangsawan yang benci setengah mati sama Urukagina, kemungkinan besar cuma diam atau bahkan berkhianat. Hasilnya, kota itu jatuh dengan sangat cepat, hampir tanpa perlawanan sama sekali. Visi keadilan Urukagina pun musnah, terbakar habis oleh invasi dari rival abadinya. Tapi, idenya nggak sepenuhnya mati. Ratapan dari seorang juru tulis yang setia ini menunjukkan bahwa setidaknya beberapa orang melihat kebenaran dalam perjuangan Urukagina. Mereka percaya kalau para penyerang dari Umma itu telah berbuat dosa terhadap Dewa Pelindung Lagash, dan mereka berharap suatu saat nanti akan ada pembalasan dari para dewa. Secara politik, Urukagina adalah seorang yang gagal total, pemerintahannya hancur, dan kemungkinan besar nyawanya juga ikut melayang. Tapi, warisan seseorang itu nggak selalu diukur dari kemenangan politiknya. Seperti yang akan kita lihat, sejarah punya cara yang aneh untuk menentukan siapa pemenang yang sesungguhnya. Terus gimana nasib Lugal Zagezi, sang pemenang? Ya, untuk sesaat, dia kelihatan berjaya. Dia berhasil menaklukkan seluruh Sumeria, membangun sebuah kerajaan yang besar. Tapi, seperti semua kerajaan yang dibangun di atas penaklukan semata, kekuasaannya rapuh. Cuma dalam beberapa dekade, dia pun dihancurkan oleh penakluk lain. Kemenangannya, ternyata, cuma sekejap mata. Dan disinilah letak ironi sejarah yang luar biasa. Coba kita bandingkan warisan mereka. Lugal Zagezi, si penakluk, dia dapat semua yang dia mau. Kekuasaan, kerajaan, kemenangan. Tapi hari ini, namanya hampir nggak ada yang ingat. Sebaliknya, Urukagina, si reformis yang kalah, dia kehilangan segalanya. Tapi gagasannya, kata yang dia ukir di atas lempengan tanah liat itu, Amagi, bertahan melintasi 5.000 tahun. Sebuah bukti abadi akan hasrat manusia yang nggak pernah padam untuk meraih kebebasan. Kisah ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang mendasar banget. Urukagina gagal total sebagai seorang raja, tapi dia berhasil mengabadikan sebuah gagasan. Lugal Zagezi sukses besar sebagai raja, tapi warisannya hilang begitu saja ditelan waktu. Jadi, mana yang sebetulnya lebih penting, kemenangan sesaat di medan perang atau sebuah warisan gagasan yang hidup selamanya?